beserta wakil tim penggerak PKK Kabupaten Mamasa di Desa Tondo Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.
Keluarga besar Desa Pondok Bakaru dan Sanguyung Takbu Sangkombong Sari, Selasa 11 Maret 2025 dimulai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara akan diawali dengan ungkapan hati dari tokoh masyarakat Desa Pondok Bakaru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kekasih Bapak Herli. Dengan kasih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Iya roda angkus masolot sabuka datama alat tingayona kasih tambuhan masukan independen palisudna Banua Batu Lento dalam Bisaratu Akbail Lampan Tabi kepada terarah Siman Kulenten Bulawan Rokko Isulan Bulawan bentuknya dari foto tua Anda suleng kararangna angganna tomak joren kuntong konni tesara kadoresa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Mamasa dan Bapak Wakil Bupati Mamasa, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di desa ini, karena ini juga menjadi sejarah bagi masyarakat Desa Pondok Bakaru dalam mengambil bagian di dalam perhelatan politik di Kabupaten Mamasa. Awal mula cerita ini dimulai pada tanggal 31 Januari 2024. Jadi waktu itu yang datang dan memberikan informasi, membangun komunikasi dengan kami di Pondok Bakaru waktu itu, kalau saya sebutnya Nenek Widya, bapaknya Pak Bupati. Waktu itu saya belum ketemu dengan Pak Bupati. Itu di tanggal 31 Januari 2024. Oleh karena saya seorang kepala desa, sehingga kita jalan secara keluarga dengan berbagai metode. Sebisa mungkin saya tidak ketahuan. Jangan sampai tugas tanggung jawab saya sebagai kepala desa terabaikan, tetapi tugas tanggung jawab saya sebagai keluarga
juga tetap saya jalankan. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 kami mengadakan sosialisasi kecil-kecilan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang gerakannya silent dan terwujudlah kehadiran perdana Bapak Bupati di tempat ini. Waktu itu masih kami kenal sebagai Bapak Widya. Pada tanggal 7 Maret 2024 di tempat ini juga lah, di Tondok Bakaru dan di rumah ini Bapak Widya waktu itu hadir berdiskusi dengan orang tua Pak David, dan kami tidak terasa diskusi kami tembus sampai jam 7 pagi. Mulai jam 10 malam sampai jam 7 pagi kami bertiga berdiskusi di rumah di belakang ini. Tidak terasa sudah mau sarapan pagi. Itu sedikit flashback perjalanan Bapak Widya di tengah-tengah keluarga besar masyarakat Desa Tondok Bakaru. Dan ketika beliau hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, ada respon yang luar biasa. Si salah kelap pejabat di waktu itu dia memasak, ada tanpa direspon wajar rakyat pejabat ini kaya. Sapu waktu itu masih Bapak Widya dan sangat direspon masyarakat di desa ini. Selanjutnya beberapa saat kemudian Pak Wakil Bupati waktu itu masih Bapak Rizal datang juga di Tondok Bakaru, dan di rumah ini juga kami berdiskusi dengan Pak David atau Bapak Herlin, dan puji Tuhan masyarakat juga menerima beliau. Tak berdemeng tanah-tanah Muabendaria. Masih Bapak Rizal waktu itu, belum ada WS hadir waktu itu. Dan di dalam perjalanan semakin besar dukungan masyarakat di desa ini untuk Bapak Rizal dan Bapak Widya. Dan ketika WS hadir lahir, dukungan itu dinyatakan dalam bentuk komunitas-komunitas relawan di desa ini. Dan izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, di desa ini relawan, tim dan sebagainya disatukan. Semua tersimpul di bawah orang tua Pak David. Apa yang ingin kami sampaikan? Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, kepada Pak Wakil Bupati. Mungkin jalan Tuhanlah yang mengantarkan Bapak berdua datang di Tondok Bakaru, mengawali perjuangan di rumah ini, mengawali perjuangan di desa Tondok Bakaru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Welen Sambulangi. Tak mulai digulai ya kan? Mengerti nak kondisi masyarakat Tekmo dari jam 10 hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua PKK yang pada hari ini cukup cantik. Kalau saya lihat dari samping kayak anak SMA.
Begitupun juga yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua PKK. Ini mantan pacar saya yang paling saya cintai. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh orang tua saya, para anak pentionganan yang hadir pada sore hari ini, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati, saya banggakan, unsur pemerintah yang hadir pada hari ini, baik dari Kepala UPD, camat, kepala desa, juga mantan-mantan yang hadir. Banyak saya lihat yang mantan-mantan yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Juga kepada seluruh masyarakat Tondok Bakaru, kepada pasangan WS hadir, sehingga kami ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Kami sadar persis itu. Sengkakku tidak mengenal hujan, tidak mengenal terik matahari, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. Bergerakan beliau ini sampai ke desa-desa, sehingga kami dengan WS hadir, ketika kami jalan tinggal poles. Ya, kami tinggal poles, Pak. Semuanya digarap oleh teman-teman, sudah digarap sampai ke desa-desa. Dari postur saya lebih gagah. Tapi ketika ngomong, semua keluar dari mulutnya Pak Welen, poin semua. Saya bilang, wah, saya kalah-kalah ini. Ini orang yang di depanku ini luar biasa juga ini. Ya. Saya langsung katakan pada waktu itu, Pak Welen, bagaimana kalau kembali ke Mamasa? Ini tidak karang-karang ini. Iya, fakta, masih ada bukti. Kasih lihat fotonya Pak Jupri. Hingga ini Pak Jupri juga selalu kami bawa, karena di mana kami ketemu Welen, di situ ada Jupri. Jadi selalu kami mudah-mudahan Pak Presiden sudah mencabut moratoriumnya, itu mengangkat tenaga ahli. Ya, pasti Jupri saya pilih. Berdoa ke Jupri supaya Presiden mencabut itu moratoriumnya, tidak bisa mengangkat honorer dan tenaga ahli. Ya. Pada waktu itu saya kasih tahu Pak Welen, kasih naik baliho. Kayaknya tertarik juga Pak Welen pada waktu itu. Ya, bukan karena tertarik karena kegagahan saya, bukan. Tapi bahasa kami juga, kata-kata kami sehingga tertarik Pak Welen. Kita sudah lama memberikan kontribusi pada keluarga di Toraja. Coba-coba juga kita datang di Mamasa, berikan juga pelayanan kepada keluarga yang ada di Mamasa. Karena ceritanya katanya juga dia orang Mamasa. Belum saya percaya betul pada waktu itu. Sehingga Pak Welen 2019 pada waktu itu juga mau lebaran. Ya. Pas
mau lebaran juga mau puasa pada waktu itu. Nah, sehingga dia naikkan baliho Pak Welen, kalau saya tidak salah 3 biji atau ya saya lihat 3 biji. Ya, artinya masih setengah-setengah kalau begitu, karena balihonya baru 3 biji. Saya taruh juga di Mambi. Ini orang yang paling hebat dari Toraja. Sebelah paling hebat itu. Kenapa? Soalnya itu ketua DPR itu. Dia bilang, bagus kalau kembali ke Mamasa. Seperti itu bahasa. Ini tidak dikarang-karang dulu. Kalau ada setambah, ya dikurangi saja. Kalau ada yang kurang ditambah ya. Artinya cerita ini betul-betul terjadi. Ya. Kemudian selanjutnya ini sudah 6 tahun yang lalu Pak. Pada tahun 2024 kami ketemu. Nah itu tadi masuk lapak David, Samuel Takbu, termasuk adinda saya Suri, Pak Ibu Suri. Ya, dia juga berkontribusi banyak dan selalu bohongi saya. Ya. Kalau dosa, yang paling banyak dosanya sama saya, Ibu Suri. Ya. Selalu saya dibohongi. Apa yang saya cerita, selalu di baiknya saya sampaikan ke Pak Welen. Apa yang dicerita Pak Welen, baiknya saya sampaikan kepada saya. Ini namanya Ibu Jomplang. Itu. Dan proses terjadi di rumahnya sampai kita dibawa ke Polowali dan pengakuan di rumahnya saudaranya Bu Suri. Ada perjanjian secara resmi kami Pak Welen dengan kami pada waktu itu suka duka. Dan pasti dia singgung juga ini Claro. Kalau tidak disinggung berarti dia lupa sejarah. Saya sebagai keluarga dan wakil bupati menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tondo Makaru, keluarga besar saya Takbu yang sudah memberikan kontribusi kepada kami sehingga kami bisa terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Begitu pun juga kepada seluruh keluarga Tondo Makaru. Ya, saya tahu persis bahwa ada di antara kita yang belum sejalan dengan kita. Itu banyak faktor. Bukan karena benci Pak Dirman, bukan karena benci Pak Welen, sehingga tidak memilih dia, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, dari itu kami maklumi semua itu. Dan saya mau sampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran keluarga Tondo Makaru bila mana ada hal-hal yang di dalam perjuangan kita, di dalam pergerakan kita ini ada yang tidak sesuai dengan perasaan Bapak Ibu, khususnya saya mintaku melalui tempat ini saya mohon dimaafkan karena ini sama sekali bukan unsur kesengajaan, tapi ini adalah unsur keterbatasan saya, sehingga ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan perasaan Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon jangan dimaafkan. Nah, karena sekali lagi saya katakan, bila dimaafkan
berarti sudah lupa dengan kami. Ya, simpanlah dalam hati dan setiap saat kami mengharapkan bahwa dalam perjalanan pemerintahan kami mohon kepada seluruh Terima kasih. Saya berdiri di tempat ini persis satu tahun 3 jam. Saya dulu berdiri di sini 1 tahun 4 jam di tempat ini tahun lalu. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pengambil acara untuk menyampaikan ungkapan hati, ungkapan perasaan, dan terima kasih kami atas segala peristiwa, atas segala penyertaan Tuhan, atas segala berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Mamasa bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, yang saya hormati segenap bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus relawan Samuyung Tambu Kabupaten Mamasa, yang saya hormati segenap orang tua saya, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah Kabupaten Mamasa, Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, juga atas nama pasangan WSAD, keluarga besar WSAD, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh saudara, sahabat, dan masyarakat Mamasa yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sore hari ini tepat 1 tahun kita boleh berkumpul kembali dalam suasana yang sangat dan amat berbeda. Dulu tanggal 11 Maret 2024 saya datang dengan kostum baju adat Raja. Hari ini saya lengkap menggunakan kostum pakaian adat Mamasa. Saya datang dulu sebagai pribadi adalah William Sambulangi, kapasitas jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Saat itu baru bakal calon Bupati Mamasa, belum calon. Hari ini saya hadir sebagai William Sambulangi dan Bupati Mamasa. Tentu proses yang terjadi dalam perjalanan 1 tahun lamanya tidak terjadi secara otomatis, tidak tiba-tiba, namun ada proses
yang kita jalani bersama, ada peristiwa yang kita jalani bersama. Itulah yang boleh kita nyatakan hari ini, bahwa kami boleh berdiri hadapan Bapak Ibu sore ini sebagai bupati dan wakil bupati Mamasa, karena kita semua yang hadir sore ini. Untuk itu, izinkan kami berdua, bupati dan wakil bupati Mamasa, menyampaikan bahwa kami boleh dilantik pada tanggal 20 Februari yang lalu di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menjadi bupati dan wakil bupati karena kita semua. Izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih, penghargaan kami yang tulus kepada seluruh keluarga besar lawan Samuel Tahu yang tidak kenal lelah mensosialisasikan kami saat ini. Dan harus kami sampaikan dalam pertemuan sore hari ini bahwa mohon maaf tidak melebih-lebihkan relawan Samuel Tahu, dan itu fakta yang kami rasakan, bahwa pergerakan Samuel Tahu adalah sungguh-sungguh pergerakan relawan saat ini. Mereka bisa menyebar kurang lebih 70.000 kartu nama, tidak pernah saya biayai. Mereka bisa memasang baliho dan banner kurang lebih 3.000 lembar, tidak pernah saya biayai. Melakukan pertemuan pada kurang lebih 57 titik selama kegiatan yang diatur oleh Samuel Tahu betul-betul mandiri dan gotong royong. Terima kasih semuanya itu, bahwa banyak yang telah diberikan oleh Samuel Tahu pada saat itu, sehingga kami boleh mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari partai politik, dan baik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi. Seiring perjalanan, Samuel Tahu mendapatkan dukungan, bantuan dari berbagai pihak. Terbentuklah koalisi rakyat, terbentuklah relawan-relawan yang lain, relawan keluarga, dan relawan-relawan masing-masing komunitas. Sehingga inilah menjadi akumulasi kekuatan kita bisa memenangkan pilkada pada saat tanggal 27 November yang lalu. Apa yang kami mau katakan? Bahwa semua sumbangsi, dukungan, partisipasi Bapak Ibu, kami berdua secara manusiawi tidak mampu, kami akan membalas itu. Semua dukungan, semua pengorbanan Bapak Ibu sungguh menjadi sumbangsi yang amat berarti bagi kami berdua. Kami secara materi tidak mampu membalas itu, tapi komitmen kami berdua bahwa amanah kepercayaan yang Bapak Ibu telah berikan kepada kami akan bertanggungjawabkan untuk mewujudkan Mamasa yang mamasih, Mamasa yang maju, Mamasa yang mandiri, Mamasa yang sudah. Itulah balasan yang akan kami lakukan ke depan. Untuk itu kami mohon dukungan, bantuan
pendampingan dari seluruh relawan, seluruh tim pendukung, seluruh partai pengusung, bahwa kita hari ini baru akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita sukseskan visi dan misi sampai 5 tahun ke depan. Ketika kita mampu mewujudkan visi misi ini atas izin Tuhan, kita tidak susah untuk bisa ketemu masyarakat. Tapi ketika kita gagal dalam mewujudkan visi misi ini, apapun yang kita ngomong, masyarakat tidak akan percaya kita lagi. Kami berharap kita semualah yang akan membantu mendampingi kami, termasuk ingatkan kami berdua kalau kami mulai lupa atau pura-pura lupa terhadap apa yang telah kami janjikan. Itulah tugas kita semua. Ingatkan kami. Boleh datang di rujak, boleh datang di kantor, boleh di telepon, boleh di WA, yang penting tidak dengan demo. Sebenarnya timu demo ya kama oliva tuh. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan bagi kami berdua sangat terbuka. Saran, masukan, kritik sekalipun kami terima sepanjang itu untuk pemulihan masa depan. Selanjutnya kami berdua berada dan berdiri tengah-tengah Bapak Ibu hari ini. Kami mau sampaikan bahwa hari ini adalah ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-23 dan hari yang ke-20 pasca pelantikan, dan waktu efektif kami melaksanakan tugas adalah hari yang ke-8. Kami belum banyak berbuat, masih jauh dari harapan-harapan rakyat. Namun kami juga tidak diam. Kami tidak tidur kecuali kalau malam. Berpikir, bertindak untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Indonesia. Sebagai pertanggungjawaban politik kami terhadap rakyat Mamasa, beberapa hal yang telah kami lakukan di ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-23 tadi siang, di hadapan rakyat, di hadapan wakil rakyat, dan di hadapan tokoh-tokoh masyarakat Mamasa, saya atas nama Bupati Mamasa tadi telah menandatangani kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Mamasa dan Bupati Mamasa. Kita mulai hari ini akan menikmati yang namanya kesehatan gratis. Tidak boleh lagi ada masyarakat Mamasa hari ini tidak terlayani kesehatan gratis. Kalau ada masalah, silakan hubungi Dinas Kesehatan yang akan menyambungkan ke BPJS Kabupaten Mamasa ketika ada rakyat Mamasa hari ini membutuhkan BPJS. Akan berlaku secara otomatis. Siapapun rakyat dan masyarakat Mamasa sepanjang ber-KTP Mamasa atau berNIK Kabupaten Mamasa wajib gratis berobat di seluruh Indonesia menggunakan ini sudah menjadi bagian termasuk Dirjen atau pimpinan tertinggi BPJS yang membawahi 4 provinsi juga hadir tadi menyaksikan penandatanganan ini. Yang ingin kami sampaikan, mohon dukungan kerjasama semua pihak, Bapak Ibu Camat, Pak Desa, Kepala Puskesmas, dan
Bapak Ibu Pendeta, majelis-majelis gereja, tolong sampaikan kepada seluruh warga masyarakat kita, seluruh jemaat kita, ketika masih ada warga kita belum memiliki identitas kependudukan KTP atau KK, silakan difasilitasi untuk memiliki KTP atau KK. Dinas kependudukan juga hari ini siap, tidak berbayar kalau ada yang mau urus KTP atau kartu keluarga. Ketika ada yang dipersulit, sampai kepada bupati, karena mereka sudah berjanji 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit sudah bisa dicetak KTP dan kartu keluarga. Silakan kalau ada masyarakat datang di dinas kependudukan. Kita juga sudah mencanangkan pada tanggal 3 Maret yang lalu, Bupati Mamasa telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pihak, baik pejabat atau lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa maupun pejabat lingkup pemerintah vertikal sampai di sekolah, kesehatan, di desa. Kita sudah mengeluarkan edaran bahwa setiap hari Jumat kita akan melakukan gotong royong peduli lingkungan. Kita sudah mulai pada hari Jumat yang lalu, hari Jumat lagi kita lakukan, dan hari Jumat. Kami mohon dukungan dan kerjasama dari kita semua, Pak Desa, para kepala dusun, majelis gereja, ibu bapak pendeta, dan semua kita. Mari kita ajak orang dalam rumah kita, tetangga kita, satu anggota sama nuanta. Kita beri waktu kita minimal 2 jam setiap hari Jumat, kita bersih-bersih lingkungan. Apakah jalan, lorong, atau got-got di halaman rumah kita, atau di kantor kita, atau di gereja, mari kita memberi waktu minimal 2 jam setiap hari Jumat. Kami juga sudah melakukan rapat dengan seluruh penyuluh di Kabupaten Mamasa dan Dinas Pertanian. Kita telah menetapkan bahwa jumlah kelompok yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian sebanyak 2.224, itulah kelompok tani yang akan menerima pupuk gratis tahun 2020. Namun kami minta tolong bantuan Bapak Ibu Kepala Desa, seluruh kita yang ada. Jumlah kelompok sudah kita tetapkan, yang akan kita lakukan validasi dan verifikasi adalah anggota kelompok tani. Dalam rapat yang lalu dengan penyuluh, dilaporkan masih ada kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Ada satu petak sawah 3 kali dilaporkan. Melaporkan Madena, melaporkan Madena, melaporkan Tomat Desa. Ternyata sawah yang sama. Ini tidak boleh terjadi, karena yang akan kita salurkan pupuk gratis. Dari ke depan, tolong kejujuran dan keterbukaan dari kita semua, karena sebelum pupuk disalurkan ke depan, masing-masing kepala desa dan penyuluh akan menandatangani fakta integritas bermateri 10.000, akan membuat pernyataan bahwa semua masyarakat saya yang menerima pupuk gratis betul punya lahan dan punya sawah. Ketika tidak punya sawah, tidak punya lahan, saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi ini mohon kejujuran kita, maka menidaklah pupuk talong balut di dari sebagai pasulai yang bukti adalah kita sendiri. Jadi inilah permohonan kami, kiranya Bapak Ibu bantu kami. Kalau kita mau sukses program ini, bantu kami, berikan data yang sebenarnya, sehingga kita tidak salah dalam implementasi kebijakan kita. Saya kira inilah yang dapat kami respon, dan apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi itu adalah benar adanya, bahwa saya juga tidak tahu ketika
saya diajak ke Mamasa, saya kata kalau Pak Haji Sudirman mau jadi wakil ya saya siap. Kalau beliau mau jadi wakil saya tidak mau ke Mamasa. Beliau juga katakan kalau Bapak jadi bupati saya siap jadi wakil. Ayo kita sama-sama. Saya kira itulah diskusi yang kami bangun. Kita rekayasa, tidak ada menafikan, tidak ada yang kami sembunyikan. Untuk itu pesan kami yang terakhir, kami mohon seluruh relawan, seluruh sahabat-sahabat Wesadir, seluruh keluarga kami, jangan pernah ada yang mencoba-coba mengadu domba kami berdua. Bagi kami tidak ada orangnya William Sambolangi, tidak ada orangnya Haji Sudirman. Yang ada adalah keluarga besar WSAD. Jangan sampai ada ke depan tidak puas dengan saya datang di Pak Wakil, tidak puas di Pak Wakil datang di saya, atau tidak puas di kami dua-dua datang di istri kami menyampaikan informasi yang tidak benar. Ini penyakit dalam pemerintahan. Bapak saya ada. Tolong kedua wanita cantik yang menampingi kami jangan terpengaruh dan jangan tergoda ketika ada yang mencoba-coba menyampaikan isu dan informasi yang tidak bertanggung jawab. Karena kemungkinan dan bukan kemungkinan akan banyak yang akan lakukan. Tidak tembus di kami masuk di pendamping kami. Tapi kalau kita menselamatkan Mamasa, tolong sampaikan informasi yang benar dan dapat kita pertanggungjawabkan. Terbuka ke kami sampaikan apa persoalan, apa masalah, sehingga kita carikan solusi bersama-sama. Data makana jebok dan jangan pernah mendua kaki, apalagi mendua hati. Tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau orang kerja mendua hati. Saya pesankan sampai 5 tahun ke depan hanya satu bupati di Mamasa, hanya William Sambolangi.